Kita mau wawancara. Hai semua, kami dari kelompok 5. Berikut adalah tugas mini riset kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Adelia Indah Kusida Rahab dengan NIM 72432200001 dan teman-teman saya. Nama saya Ciansipa Sihaan dengan NIM 72435200008. Saya Dewi Trisna Airia dengan NIM 724252005. Nama saya Rizka Ramadhani Putri dengan NIM 72435200018. Nama saya Desi Andriani Silalahi dengan NIM 72435200012. Nama saya Kesia Zara Arhab dengan NIM 72432200004. Nama saya Dia Salsabila dengan NIM 724252009. Udah berapa lama menjalankan buka kafe ini di dekat saya? Jadi tahun 2011, kita COVID tahun berapa itu? 2019. Nah, ya itulah. Habis itu berlanjut sampai sekarang namanya modifikasi. Ibu mengapa memilih usaha kafe ini? Ya mungkin kebetulan aja karena kemarin itu MPKV dijual. Saya sebenarnya basic untuk bidang usaha kafe seperti ini belum pernah. Kalau kuliner mungkin saya usahanya sekedar di rumah gitu. Merasa ini sayang kafenya masih potensinya masih besar gitu ya. Dan karena dulu yang punya abang saya merasa ya ada merasa sayang gitu karena kebetulan kan rumah ya dia ya. Nah, jadi kalau kita misalnya lagi pergi ke warung malam atau malas masak, larinya kemari. Jadi akhirnya waktu itu saya yang menawarkan diri. Kalau saya dikasih amanah untuk pegang kafe ini jadi manajer, insya Allah saya bisa maksimal nih kafe ini. Jadi itu tadi alasan, bukan karena aku suka usaha itu ya, ada jalan ceritanya. Harapan ibu ke depannya untuk kafe ini apa? Niat dari awal saya mau handle kafe ini selain sayang dengan usahanya adalah sayang sama karyawan. Jadi karyawan itu waktu itu kan banyak mengeluh gitu ya, mungkin kurang cocok sama manajer yang kemarin, kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai, kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan gitu gitulah. Nah, jadi awalnya panggilan hati seperti itu nih, sayang karyawan. Nah, berjalan waktu memang keinginan besar dari kafe ini adalah bermanfaat untuk orang banyak. Kita langsung ke pertanyaan mengenai pengawasan pengendalian kita. Boleh dia banyak. Untuk ibu sendiri gimana cara ibu dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan sehari-hari kafe? Ya. Jadi yang pertama kita harus ada SOP, namanya standar operasional pelaksana harian, kerjaan harian. Waiters itu apa aja kerjanya, itu udah ada susunannya, mulai dari datang masuk gitu ya, yang kerjakan ini. Sebenarnya kita juga ada bagian yang harus diisi, misalnya kamar mandi sudah checklist, gelap checklist, tapi itu memang karena mungkin lebih detail, jarang mau yang menerapkan. Jadi semua udah ada kasir misalnya, fungsinya apa, kerjanya apa, bikin bill, buat CO, siapkan bill, tutup buku, itu udah ada SOP-nya semua. Istilah apa kerjanya, ya untuk masalah kopi, masalah buah, preparan, minuman itu udah ada, dia udah ada label dan rincian apa aja yang dikerjakan setiap hari. Itu juga di dapur, itu ada kopinya, ada helpernya, ada stewardnya, itu udah ada kerjanya apa semua. Itu satu, jadi kita bikin SOP-nya. Kedua tentu harus ada monitor, jadi kita pantau. Jadi kayak jam segini biasa saya datang cek apa yang belum, cek mana yang kotor, mana yang belum beres, ya kita panggil ini belum selesai, ini masih kotor, ini gini. Kalau tantangannya sendiri yang ibu rasakan selama mengawasi dan mengendalikan kafe ini apa coba? Yang pertama, masalah terbesar memang kita pengelolaan terhadap SDM, masalah karyawan. Namanya karyawan itu kan makhluk hidup yang harus kita hadapi. Kalau urusan barang, benda itu kita yang mengerjakan atau orang yang mengerjakan selesai gitu ya. Tapi manusia dengan segala macam jenis sifat perilaku itu yang harus kita jaga bagaimana berinteraksi. Silakan. Selanjutnya itu, jika ibu sedang tidak memungkinkan untuk mengawasi dan mengendalikan kafe ini, bagaimana cara ibu melakukan pengawasan pengendalian? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ya via CCTV mantau, kemudian via HP misalnya langsung chat atau telepon ke anggota apa-apa aja, menanyakan ini udah, ini itu udah, atau di CCTV ada masalah, itu ada apa begini-begini gitu.
Dengan nama siapa kak? Mika. Kakak di kafe ini udah berapa lama bekerja sebagai karyawannya? Udah 1 tahun 3 bulan. Suka duka kakak dalam bekerja di kafe ini tuh apa ya? Boleh tahu? Bahagianya sih kita bisa berjumpa dengan banyak orang dari berbagai bidangnya, seperti ada public speaking gitu, coach, terus kayak ada konten kreator juga yang sering datang sini. Kalau misalnya dukanya nggak banyak. Contohnya itu kalau kita salah-salah gitu. Terus kayak misalnya ada mau itu datang, paling payah kak. Ya pandai, kita-kitanya jangan pandai membawa diri. Terus harapan kakak nih untuk kafe ini ke depannya itu apa ya kak? Harapan saya semoga kafe ini tetap terus berkembang, sukses dan bisa membawa karya-karyanya itu menuju kesuksesan juga kak. Menurut kakak, apakah pengawasan dan pengendalian dari Ibu Pertiwi sendiri sudah efisien atau tidak? Menurut saya efisien karena setiap hari kami selalu memantau, baik itu dari CCTV ataupun secara langsung datang ke sini. Baik, selanjutnya apa tantangannya kakak rasakan dalam mengikuti pengawasan dan pengendalian dari Ibu Pertiwi? Tantangannya kak? Tantangannya sih kalau misalnya saya terlambat datang itu, pekerjaan belum beres semua, itu sebuah tantangan bagi saya. Karena saya juga takut kena marah ya ibu bos saya karena saya terlambat datang dan pekerjaan juga belum beres. Selanjutnya, bagaimana cara kakak menyampaikan pendapat kakak kepada Ibu Pertiwi mengenai pengendalian dan pengawasan yang sudah diatur oleh Ibu Pertiwi sendiri? Biasa saya sering berdiskusi ya secara tatap mata gitu. Udah saya sering ngasih saran dan ide juga.